Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rahasia besar yang selama berabad-abad bersembunyi di balik pandangan manusia. Rahasia yang tidak ditemukan di langit yang tinggi, bukan pula di hamparan bumi yang luas. Ia tidak berada di gunung, di lautan, atau di bintang-bintang. Rahasia itu tersembunyi di dalam diri. Namun kebanyakan manusia melewati seluruh hidupnya tanpa pernah menyadari keberadaan rahasia itu, sibuk mencari keajaiban di luar sana. Sibuk menatap langit dan bertanya, di manakah Sang Maha dalam luasnya alam? Padahal setiap hembusan napas yang keluar dari dada adalah jawabannya. Alam semesta yang terlihat di luar sana hanyalah cerminan dari alam semesta yang berdiam di dalam kesadaran. Setiap bintang yang berputar di angkasa, setiap gelombang laut yang berdebur di pantai, semuanya memiliki gema yang sama di dalam batin manusia. Tubuh ini terbuat dari debu bintang, dan kesadaran adalah cahaya yang sama, yang menyalakan seluruh galaksi. Namun dunia modern membuat manusia lupa. Hidup dibangun di atas kecepatan, kompetisi, dan keinginan untuk menjadi lebih dari yang lain. Semakin maju, semakin jauh manusia berjalan dari dirinya sendiri. Segalanya diukur dengan hasil, dengan pengakuan, dengan pandangan mata orang lain. Tapi tidak pernah dengan kedalaman hati. Di dalam keheningan, ada sebuah suara lembut yang sering terabaikan. Suara itu tidak pernah berteriak, tidak pernah menuntut, hanya menunggu saat kesadaran menjadi tenang untuk bisa didengar. Itulah suara alam semesta di dalam diri. Suara yang berbicara lewat intuisi, lewat getaran halus yang sering muncul tanpa alasan. Kadang disebut hati, kadang disebut nur, namun sesungguhnya itu adalah percikan cahaya yang sama dari Sang Maha Sumber. Ada masa ketika manusia terdiam dan menatap langit malam. Bintang-bintang tampak seperti titik-titik kecil di kanvas gelap kehidupan. Dalam diam itu, kesadaran mulai merasakan sesuatu yang lebih besar, sebuah hubungan tak kasat mata antara diri dan semesta. Hubungan itu tidak butuh logika untuk dimengerti, karena ia dirasakan, bukan dipahami. Setiap kehidupan memiliki pola yang sama dengan langit dan bumi. Ada siang dan malam, ada tumbuh dan gugur, ada kehilangan dan kelahiran kembali. Semesta bergerak dalam ritme keseimbangan yang sempurna, dan di dalam diri manusia, ritme itu juga berdetak. Ketika hati damai, dunia terasa damai. Ketika batin kacau, dunia pun tampak kacau. Alam luar hanyalah pantulan dari keadaan batin. Namun banyak yang terjebak pada bayangan, bukan pada sumber cahaya. Melihat diri sebagai tubuh, lupa bahwa diri sejati adalah kesadaran yang mengamati tubuh itu. Melihat dunia sebagai ancaman, lupa bahwa dunia hanyalah cermin untuk mengenal siapa yang melihat. Dan di sanalah rahasia itu bersembunyi, bahwa tidak ada pemisahan antara diri dan alam semesta. Keduanya berasal dari satu sumber yang sama, satu kesadaran, satu napas, satu cahaya. Dalam perjalanan hidup, manusia sering mengira bahwa rahasia terbesar alam semesta berada jauh di luar jangkauan. Padahal segala tanda-tanda kebesaran telah diletakkan begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah tidak memperhatikan?" Ayat ini bukan hanya seruan untuk melihat dunia luar, tetapi juga undangan lembut agar manusia menatap ke dalam dirinya sendiri. Di sanalah tempat bersemayamnya tanda-tanda kebesaran yang sering dilupakan. Bagi para sufi, ayat ini menjadi cermin kesadaran. Mereka memahami bahwa seluruh pencarian spiritual sejatinya adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Rumi berkata dalam Masnawi, "Aku mengetuk pintu, dan suara dari dalam menjawab, 'Siapa di sana?' Aku. Maka pintu tak dibuka. Setelah bertahun-tahun kesepian, aku mengetuk lagi, 'Siapa di sana?' Engkau. Maka pintu pun terbuka." Syair Rumi itu mengajarkan bahwa selama diri masih terikat pada rasa aku dan milikku, pintu menuju rahasia ilahi akan tetap tertutup. Namun ketika kesadaran meleleh menjadi engkau, ketika semua yang terlihat hanyalah dia, maka tirai terangkat dan rahasia semesta pun terbuka. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata dalam Tazkirat Al-Awliya, "Selama engkau masih berkata aku, engkau belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika yang tersisa hanyalah Dia, maka seluruh alam semesta menjadi saksi kehadirannya."
Begitulah hakikat rahasia yang sering tidak disadari. Bukan karena tersembunyi rapat, tetapi karena pandangan tertutup oleh diri sendiri. Manusia menatap keluar, padahal segala jawab telah tersimpan di kedalaman jiwa. Setiap gejolak batin, setiap rasa rindu yang tak terjelaskan adalah panggilan halus dari rahasia itu. Ia berbisik lembut melalui setiap kesunyian, menuntun agar berhenti mencari di luar dan mulai mendengar di dalam. Dalam setiap diam yang disadari sepenuhnya, rahasia itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, bukan dengan belajar lebih banyak, tapi dengan melepaskan. Melepaskan kebisingan pikiran, melepaskan keinginan untuk selalu mengontrol segalanya, melepaskan kebutuhan untuk selalu mengerti. Ketika semua itu dilepaskan, barulah yang tersisa hanyalah kesadaran yang murni, jernih, tenang, dan luas seperti langit tanpa batas. Dan di sanalah rahasia itu berbisik lembut, bahwa alam semesta tidak berada di luar, tetapi di dalam. Setiap gerak partikel di dalam tubuh adalah pantulan dari gerak semesta. Setiap getaran rasa syukur, setiap niat yang tulus, menggetarkan ruang di antara bintang-bintang. Karena sesungguhnya, yang disebut alam semesta bukan sekadar hamparan langit dan bumi, melainkan kesadaran yang sedang menyadari dirinya sendiri melalui manusia. Para sufi memahami, semakin seseorang mencari makna di luar, semakin jauh ia tersesat dalam bayangan. Namun ketika berhenti sejenak, memejamkan mata dan kembali ke dalam kesadaran, disitulah rahasia itu memantulkan dirinya. Ibnu Arabi, sang Syekh Al-Akbar, menulis dalam Futuhat Al-Makkiyah, Tuhan adalah cermin bagi manusia dan manusia adalah cermin bagi Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia melihat Tuhannya di dalam dirinya. Kalimat itu menggambarkan hubungan yang sangat dalam antara pencipta dan ciptaan, bahwa seluruh jagat raya bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan refleksi dari satu kesadaran yang sama. Ketika kesadaran itu mulai terbangun, dunia tidak lagi dilihat sebagai tempat yang asing, melainkan sebagai wujud cinta yang menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun mengapa rahasia ini jarang disadari? Karena pandangan manusia telah diselubungi oleh tabir ilusi. Tabir itu bernama ego, keakuan, dan rasa memiliki. Semakin tebal tirai itu, semakin jauh seseorang dari kebenaran hakikinya. Padahal, setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk menyibakkan tirai tersebut. Di tengah kesibukan dunia, rahasia ini seolah tenggelam. Manusia sibuk mengejar pencapaian, kekuasaan, dan pengakuan, namun semakin banyak yang didapat, semakin terasa hampa. Sampai akhirnya jiwa berbisik pelan, ini bukan yang dicari, dan saat kesadaran mulai bertanya, bukan dengan pikiran tetapi dengan keheningan, rahasia itu pun mulai bergetar di dalam dada, seperti bintang yang bersinar di malam gelap kesadaran. Itulah awal perjalanan mengenal diri, bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan pulang ke pusat keberadaan. Dan setiap langkah ke dalam membawa lebih dekat pada sang sumber yang sama. Sumber cahaya, sumber kehidupan, sumber dari segala rahasia alam semesta. Alam semesta terbentang luas, seakan tak bertepi. Di langit, bintang-bintang berpijar dengan jarak yang tak terbayangkan. Di bumi, kehidupan berdenyut dalam harmoni yang sempurna. Segalanya tampak berbeda, namun sesungguhnya bersumber dari satu napas yang sama. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ayat ini menyingkap rahasia keterhubungan antara alam luar dan alam dalam. Apa yang terjadi di jagat raya juga terjadi di dalam kesadaran manusia. Langit di atas dan langit di dalam diri memiliki hukum yang sama karena keduanya adalah pantulan dari sumber yang satu. Para sufi menyebut hubungan ini sebagai tajalli, yakni penampakan cahaya ilahi dalam berbagai bentuk. Setiap gunung, lautan, hembusan angin, dan detak jantung adalah wajah-wajah dari tajalli itu. Bagi mata yang terbuka, semua yang terlihat bukanlah sesuatu yang lain, melainkan cermin tempat Sang Pencipta memantulkan dirinya. Ibnu Arabi berkata dalam Futuhat Al-Makkiyah, segala yang ada di alam ini adalah bentuk dari wujud tunggal.
Ketika yang satu menampakkan diri, maka terwujudlah banyak. Kalimat itu menjelaskan bahwa keberagaman hanyalah permainan bentuk, seperti gelombang di lautan. Setiap gelombang tampak berbeda, namun semuanya adalah air yang sama, berasal dari kedalaman yang satu. Dalam diri manusia, hukum yang sama bekerja. Darah mengalir seperti sungai, napas keluar masuk seperti pasang dan surutnya laut, dan detak jantung berdetak dalam ritme yang seirama dengan nadi semesta. Tubuh hanyalah miniatur dari jagat raya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, siapa yang mengenal rahasia tubuhnya, maka ia mengenal rahasia Tuhannya. Karena tubuh adalah kitab ilahi yang terbuka bagi mereka yang mau membaca. Maka ketika hati hening dan pikiran sunyi, kitab itu mulai terbaca perlahan. Di setiap tarikan napas, ada pesan tentang kehidupan. Di setiap denyut nadi, ada isyarat tentang keberadaan sang sumber. Rumi pun berkata dalam Masnawi, jangan berpikir bahwa dirimu kecil. Di dalam dirimu terbentang seluruh alam semesta. Bagi yang melihat dengan mata hati, tidak ada lagi batas antara diri dan semesta. Yang satu memantulkan yang lain, seperti dua cermin yang berhadapan tanpa akhir. Di saat kesadaran terjaga, terlihat bahwa setiap makhluk adalah ayat, tanda dari Tuhan. Burung yang terbang di langit, pohon yang menumbuhkan daun baru, bahkan sebutir pasir yang diam di pantai, semuanya mengucap dalam diam, La ilaha illallah. Tidak ada yang berdiri sendiri. Karena seluruh ciptaan hanyalah pantulan dari satu wujud yang esa. Al-Hallaj, sufi yang terkenal dengan kalimat Ana al-Haq, berkata dalam Diwan Al-Hallaj, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, lalu aku berkata, Engkau adalah segalanya, dan tiada sesuatu pun selain Engkau. Pernyataan itu bukan bentuk kesombongan, melainkan kesadaran bahwa seluruh wujud hanyalah cermin bagi yang maha wujud. Ketika cermin itu bening, yang tampak hanyalah cahayanya. Maka ketika alam dilihat dengan kesadaran yang jernih, tidak ada lagi batas antara diri dan luar diri. Segalanya menjadi satu tarian kosmik, tempat cinta ilahi menampakkan dirinya dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah para sufi merasakan keindahan tertinggi, bukan karena memisahkan diri dari dunia, tetapi karena melihat dunia sebagai manifestasi dari Sang Pencipta. Langit, bumi, dan hati bergetar dalam nada yang sama, dan nada itu adalah zikir semesta. Rumi menulis dalam Masnawi, apapun yang kau lihat adalah cerminan dari yang kau cari. Lautan tak pernah berpisah dari ombaknya, maka seluruh alam adalah guru. Batu mengajarkan keteguhan, air mengajarkan keikhlasan, dan angin mengajarkan kebebasan. Segalanya berbicara dalam bahasa sunyi, bagi yang hatinya mau mendengar. Rahasia besar itu bukan tentang menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang menyadari kesatuan di balik segala perbedaan, bahwa yang hidup di dalam diri adalah yang sama, yang menggerakkan bintang-bintang di langit. Dan ketika kesadaran itu muncul, tidak ada lagi yang jauh, tidak ada yang terpisah. Yang ada hanyalah keutuhan yang bersumber dari satu cahaya yang abadi. Rahasia alam semesta telah diletakkan begitu dekat, namun kebanyakan manusia berjalan melewatinya tanpa pernah melihat, bukan karena rahasia itu tersembunyi, melainkan karena pandangan tertutup oleh debu yang menempel di cermin hati. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ayat ini menggambarkan keadaan batin yang tertutup oleh lapisan-lapisan ego, nafsu, dan kesibukan dunia. Ketika hati diselubungi oleh kabut, cahaya ilahi yang halus tidak lagi dapat menembus ke dalam kesadaran. Seperti mata yang menatap cahaya matahari dari balik tirai tebal, cahaya itu tetap ada, tetapi tak lagi terasa hangatnya. Para sufi menamakan kabut itu sebagai hijab, tirai yang menutupi antara kesadaran dan hakikat. Hijab itu tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari pikiran dan keakuan sendiri. Setiap keinginan untuk diakui, setiap kebanggaan atas kepemilikan, setiap kemarahan, rasa takut, dan iri, semuanya menjadi lapisan-lapisan hijab yang memisahkan manusia dari sumber ketenangan sejati. Rumi menulis, langit dan bumi penuh dengan cahaya ilahi, tetapi hanya yang menundukkan dirinya yang dapat melihatnya.
cahaya itu tidak pernah padam. Namun ketika hati dipenuhi oleh gemuruh dunia, pantulannya menjadi kabur, dan manusia mulai mencari di luar apa yang seharusnya dicari di dalam. Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, hati adalah cermin. Bila bersih ia memantulkan kebenaran, bila berkarat oleh dosa dan lalai, maka bayangan yang muncul hanyalah ilusi. Setiap kali hati terikat oleh rasa memiliki, ilusi itu semakin kuat. Manusia merasa terpisah dari alam semesta, dari sesama, bahkan dari Sang Pencipta. Padahal keterpisahan itu hanyalah bayangan di permukaan air yang bergelombang. Ketika airnya tenang, langit pun tampak jelas di dalamnya. Dalam keheningan batin, para sufi menemukan kunci untuk menyingkap tabir itu. Tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan membersihkan pandangan, agar dunia dilihat sebagai ayat, bukan sebagai penjara. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, tutuplah pintunya dariku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka janganlah kau jauhkan wajahmu dariku. Dikutip dari Tadhkirat Al-Aulia karya Fariduddin Attar. Doa itu menggambarkan kebersihan niat yang tertinggi, jiwa yang mencintai bukan karena pamrih, tetapi karena mengenal. Dan hanya jiwa seperti itu yang dapat menembus hijab dan melihat rahasia yang sesungguhnya. Ketika keakuan dilebur, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, jernih seperti air yang memantulkan cahaya bulan. Dalam kejernihan itulah rahasia mulai menampakkan dirinya, bukan dalam bentuk suara atau wujud, tetapi dalam rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sementara dunia luar terus bergerak dengan kecepatan dan kebisingannya, jiwa yang sadar justru bergerak ke arah sebaliknya, keheningan yang dalam. Keheningan itulah tempat rahasia alam semesta berbisik. Para sufi mengajarkan bahwa setiap manusia terlahir dengan cahaya fitrah yang sama, namun seiring waktu, cahaya itu tertutup oleh debu dunia. Tugas hidup bukanlah mencari cahaya baru, melainkan membersihkan debu yang menutupinya. Dan Ibnu Arabi menambahkan, ketika pandangan melihat hanya Tuhan dalam segala hal, maka tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi, maka rahasia alam semesta tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kesadaran yang mau diam, mau melepas keakuan, dan mau melihat dengan mata hati yang bersih. Dalam diam yang sejati, tirai itu mulai terangkat perlahan. Cahaya yang dulu samar kini terasa hangat, dan hati yang dulu gelisah kini tenang seperti langit menjelang fajar. Di saat itu, rahasia yang selama ini dicari di luar akhirnya ditemukan. Bukan di langit, bukan di bumi, tetapi di dalam diri yang telah disucikan. Alam semesta bukan sesuatu yang jauh di langit, bukan pula sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mata. Ia adalah cermin dari kesadaran yang bersemayam di dalam diri. Segala yang tampak di luar hanyalah bayangan dari yang tersembunyi di dalam. Ketika hati menjadi jernih, segala yang ada di luar menjadi pantulan dari cahaya yang sama. Inilah yang dimaksud oleh para arifin, bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab di dalam setiap jiwa ada rahasia yang mengandung seluruh ciptaan. Rumi berkata, "Engkau bukan setetes air di samudra. Engkau adalah seluruh samudra di dalam setetes air." Maknanya dalam sekali. Setiap insan membawa keseluruhan realitas di dalam dirinya. Pikiran adalah langit, hati adalah bumi, dan napas adalah angin yang menghubungkan keduanya. Bila kesadaran menyatu, maka terbukalah hijab antara manusia dan keagungan Sang Pencipta. Alam semesta ini sejatinya tidak terpisah dari jiwa. Ketika batin terbangun, yang terlihat bukan lagi dunia luar, melainkan cermin dari kehadiran ilahi. Dalam keheningan diri, semesta berbicara tanpa suara, mengajarkan tentang keseimbangan, keindahan, dan kebijaksanaan. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar angka 77. Angka 77 melambangkan dua sisi kesempurnaan, dunia luar dan dunia dalam, langit dan bumi, jiwa dan tubuh. Ketika keduanya selaras, maka gerbang kesadaran terbuka dan manusia mulai mengenal dirinya sebagai bagian dari keutuhan semesta.
Semoga setiap jiwa menemukan kedamaian dalam perjalanan menembus keheningan diri, sebab di sanalah rahasia yang paling agung bersemayam, bukan di luar, melainkan di dalam. Rahasia alam semesta adalah dirimu sendiri yang sedang berusaha mengenalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.